Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lesson of Bahasa. But before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about review literasi buku fiksi dan non-fiksi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Review literasi buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anaknya masih ingat ya perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas atau kita review yaitu tentang buku fiksi. Anak-anak masih ingat apa itu buku fiksi? Good. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita karangan atau cerita rekaan dari penulis yang bersifat imajinatif. Jadi bersifat imajinasi dari penulis dan biasanya tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi berdasarkan ide-ide kreatif dari penulis. Itu buku fiksi. Adapun unsur-unsur dari buku fiksi ada dua macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Anak-anak ada yang masih ingat apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam buku atau dalam cerita. Ada 7 unsur intrinsik dari buku fiksi. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga amanat, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, yang keenam tokoh, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gaya bahasa. Ingat-ingat ya, 7 unsur intrinsik pada buku fiksi. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar buku atau luar cerita. Nah, unsur ekstrinsik ini biasanya berasal dari pengarang itu sendiri ataupun berdasarkan kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Bisa berupa kondisi sosial, kondisi ekonomi, maupun kondisi politik suatu wilayah atau suatu keadaan ketika buku tersebut ditulis. Seperti itu. Itu ya, 2 unsur buku fiksi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri buku fiksi. Ada 5 ciri-ciri dari buku fiksi. Ciri yang pertama yaitu bersifat rekaan atau imajinatif, seperti yang Bunda sampaikan di awal tadi. Jadi isi cerita dari buku fiksi ini itu berasal dari imajinasi pengarang. Ciri yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang konotatif atau bahasa yang disamarkan. Jadi kita memerlukan keahlian tambahan atau kemampuan tambahan untuk dapat memahami isi dari buku fiksi. Ciri yang ketiga yaitu tidak menggunakan sistematika yang baku. Jadi tak jarang kita menemukan penggunaan kata-kata yang kurang baku ataupun kata-kata asing. Kemudian kaidahnya juga tidak terlalu formal seperti buku non-fiksi. Ciri yang keempat, mengandung pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Ciri yang kelima, ketika kita membaca buku fiksi, nah kita akan turut serta dibawa untuk merasakan cerita yang dibawakan dalam suatu buku fiksi. Itu ya, 5 ciri-ciri buku fiksi. Poin selanjutnya yaitu struktur buku fiksi. Anak-anak masih ingat ada berapa struktur dari buku fiksi? Good. Ada 6 struktur atau bagian dari buku fiksi. Yang pertama, abstrak. Nah, tapi bagian abstrak ini merupakan bagian opsi, jadi boleh dimasukkan ataupun tidak. Bagian yang kedua yaitu orientasi.
Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang keenam atau yang terakhir, koda atau ending. Diingat-ingat ya. 6. Struktur atau bagian dari buku fiksi. Nah, contoh dari buku fiksi sendiri seperti yang Bunda pernah sampaikan sebelumnya, yaitu bisa berupa novel-novel, ataupun dongeng, atau fantasi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh bukunya misalkan novel karya Andrea Hirata yaitu Laskar Pelangi, kemudian buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, kemudian buku Ronggeng Dukuh Paruk, dan lain sebagainya. Itu ya, review tentang buku fiksi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai buku fiksi, selanjutnya Bunda ingin mereview juga tentang buku non-fiksi. Anak-anak pasti masih ingat ya, apa itu buku non-fiksi? Good. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang informasi ataupun pengetahuan yang benar-benar terjadi di kenyataan. Jadi, isi dari buku non-fiksi ini adalah berupa kumpulan informasi atau kumpulan data-data ataupun kumpulan fakta yang ditemui oleh penulis secara langsung di lapangan. Kemudian dibukukan jadi sebuah buku non-fiksi. Adapun unsur dari buku non-fiksi sendiri terdiri dari beberapa informasi dan fakta. Berbeda ya dengan buku fiksi tadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri buku non-fiksi. Ada 3 ciri-ciri dari buku non-fiksi. Ciri yang pertama yaitu menyajikan temuan baru ataupun temuan lama yang dimodifikasi dengan penemuan terkini. Kemudian yang kedua, berisi informasi yang sistematis. Jadi ada urut-urutannya seperti itu. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan istilah asing, biasanya di bidang ilmiah atau keilmuan. Jadi ada campuran-campuran bahasa asing seperti itu. Itu ya, 3 ciri dari buku non-fiksi. Selanjutnya yaitu struktur dari buku non-fiksi. Struktur dari buku non-fiksi ini hampir menyerupai dengan struktur buku fiksi. Terdapat 3 struktur atau bagian dari buku non-fiksi. Yang pertama yaitu bagian orientasi atau perkenalan. Pada bagian perkenalan ini biasanya berisi mengenai judul buku, kemudian daftar isi, kemudian kata pengantar, dan lain sebagainya. Dia pokoknya menjelaskan pengenalan isi buku non-fiksi tersebut. Bagian yang kedua yaitu urutan bab ataupun subbab. Jadi dalam buku non-fiksi pasti terdiri dari bab-bab tertentu karena biasanya menjelaskan mengenai materi ataupun suatu judul yang spesifik di masing-masing babnya. Yang ketiga yaitu intisari atau simpulan. Biasanya di akhir buku non-fiksi itu ada simpulannya. Itu ya, 3 struktur buku non-fiksi. Nah, untuk contoh dari buku non-fiksi sendiri tersedia di rumah anak-anak masing-masing pastinya, yaitu contoh umumnya berupa buku mata pelajaran. Anak-anak di rumah pasti punya ya, buku mata pelajaran baik itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari buku non-fiksi. Contoh yang lain yaitu bisa berupa biografi tokoh. Itu ya, penjelasan mengenai buku non-fiksi. Oke, itu tadi penjelasan dari Bunda ya. Anak-anak semua pasti sudah paham. Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.